Halo semua, di sini kami akan mereview jurnal hasil penelitian yang berjudul Analisis Rantai Pasok Rumput Laut di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung. Penelitian ini dilakukan oleh Iwayan Gede Serdana Yoga STPM AGB, Iwayan Arnata STPM SI, dan IR Sri Mulyani MP dari Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana pada tahun 2014. Sebelum ke pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu ada Farid Alwari Venda, NRP 2030100028, Delia Sandra Riani Rahayu, NRP 2030100163, Orija Mustika Wiradade, NRP 2030100180, dan Intan Sri Latifah, NRP 2030100183. Adapun daftar isi yang akan dibahas pada review jurnal ini yaitu mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, analisis, dan juga kesimpulan hasil penelitian. Oke, langsung saja kita bahas mengenai latar belakang penelitian. Latar belakang permasalahan rumput laut di Kecamatan Nusa Penida. Kondisi pertama yaitu sistem distribusi komoditas pertanian dicirikan dengan perdagangan yang tidak transparan, yang lebih menguntungkan pedagang dan merugikan petani. Sistem terlalu dipengaruhi kepentingan dari pemodal dan mata rantai pada sistem agribisnis yang terlalu panjang, sehingga posisi tawar petani lemah dan hanya mendapat bagian terkecil dari usaha tani yang dikembangkan. Lemahnya posisi tawar tersebut membuat petani tidak bisa menentukan harga komoditas tanaman. Untuk meningkatkan posisi tawar petani, maka perlu dilakukan pemangkasan mata rantai dalam sistem agribisnis. Untuk dapat memangkas rantai tersebut, maka petani perlu melakukan penambahan nilai berupa proses produksi yang baik, penanganan pasca panen yang baik, serta pemasaran yang baik. Sebagai penunjang, perlu adanya pemberdayaan kelembagaan usaha, baik di tingkat petani maupun pedagang. Yang keduanya mengarah pada posisi kesetaraan, sehingga kedua belah pihak sama-sama merasakan manfaat keuntungan dalam melaksanakan usaha hortikultural. Dari latar belakang tersebut didapatkan rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimanakah pola struktur rantai pasokan rumput laut? Yang kedua, bagaimanakah praktik penanganan pasca panen dan sumber-sumber apa sajakah yang menjadi penyebab kehilangan pada masing-masing rantai? Dan yang ketiga, yaitu berapakah nilai tambah yang diperoleh pada masing-masing rantai. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi struktur rantai pasokan rumput laut, kedua, menganalisis penanganan pasca panen dan sumber-sumber penyebab kehilangan pada masing-masing rantai, serta menganalisis nilai tambah yang diperoleh pada masing-masing rantai, sehingga diperoleh distribusi nilai tambah pada masing-masing rantai. Metode penelitian. Yang pertama, penentuan lokasi dan komoditi rumput laut target penelitian. Penelitian dilakukan pada berbagai pelaku agribisnis rumput laut dengan lokasi utama adalah petani di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja atau purposive sampling, diambil berdasarkan pertimbangan tertentu. Rumput laut yang dipilih Spinoscium dan jenis Catoni. Yang kedua, ada jenis data primer dan data sekunder. Data primer mencakup pemetaan proses bisnis dan rantai pasok yang meliputi harga pembelian dan penjualan, sistem transportasi, data jumlah nilai harian, data jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan masing-masing lembaga pemasaran, serta data tentang hubungan kemitraan pemasok dan distributor. Sedangkan untuk data sekunder yang digunakan meliputi data-data hasil penelitian terdahulu yang dilakukan, serta publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait. Selanjutnya terdapat karakteristik petani rumput laut. Petani rumput laut di Kecamatan Nusa Penida sebagian besar menggarap lahan sendiri. Dari 30 responden, 27 orang menggarap lahan sendiri, 2 orang menyewa, dan 1 orang adalah buruh tanam rumput laut. Rata-rata umur petani menggarap adalah 40,37 tahun, dengan sebaran usia dari 23 sampai 60 tahun. Rata-rata luas area yang dikelola adalah 4,2 hektar. Pada penanaman, kualitas rumput laut yang dihasilkan tidak hanya dipengaruhi oleh teknik budidaya yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh umur tanaman, cara panen, dan keadaan cuaca pada saat panen.
rumput laut siap dipanen pada umur 1-1,5 bulan setelah ditanam. Apabila dipanen sebelum umur tersebut, maka kualitas rumput laut yang dihasilkan menjadi rendah karena kandungan agar atau karaginannya rendah dan kekuatan gel dari agar atau karaginan juga rendah, tetapi kadar airnya tinggi. Selanjutnya, untuk proses pemanenan yang dilakukan petani di Kecamatan Nusa Penida, yang pertama, pembersihan rumput laut dari kotoran atau tanaman lain yang melekat sebelum dipanen. Yang kedua, pelepasan tali ris dengan ikatan rumput laut dari tali utamanya. Yang ketiga, peletakan gulungan tali ris yang penuh rumput laut tersebut ke dalam sampan atau perahu. Dan yang terakhir, rumput laut dibawa ke daratan untuk selanjutnya dilakukan pemetikan rumput-rumput laut dari tali ris atau panen keseluruhan dan petik talus muda untuk dijadikan bibit pada tanaman berikutnya. Setelah rekan saya membahas tentang sistem produksi rumput laut yang menjelaskan tentang karakteristik petani, penanaman, hingga pemanenan rumput laut itu tersendiri, berlanjut untuk membahas tentang penanganan ataupun sistem pasca panen berdasarkan pola rantai pasokan pada rumput laut di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Kelangkung. Di mana dalam penanganan ini terdapat langkah-langkah yang akan dilakukan, yaitu pencucian, penjemuran, pengemasan, penyimpanan, hingga rantai pasokan untuk rumput laut itu tersendiri. Masuk pada tahap awal penanganan pasca panen rumput laut, yaitu pencucian. Rumput laut yang sudah dipanen akan dicuci dengan menggunakan air laut sampai bersih, kemudian dijemur 2-3 hari tergantung kondisi cuaca saat itu. Pencucian rumput laut ini dimaksudkan untuk membersihkan rumput laut dari kotoran-kotoran yang menempel. Akan tetapi, petani memiliki alasan lain. Pencucian rumput laut dengan air laut dimaksudkan agar supaya warna rumput laut tersebut tidak memudar. Apabila rumput laut dicuci dengan air tawar, akan menyebabkan perubahan warna pada rumput laut tersebut. Hal ini dilakukan karena para pembeli biasanya kebanyakan meminta kondisi rumput laut kering dalam kondisi kering tanpa pencucian dengan air tawar. Tahap selanjutnya adalah tahap pengeringan atau penjemuran. Tahap ini dituju untuk mengeluarkan atau menghilangkan kadar air dari rumput laut dengan cara menguapkan air pada rumput laut tersebut menggunakan energi panas. Untuk melakukan pengeringan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara menggunakan alat pengering ataupun secara alami dengan dijemur di bawah sinar matahari. Para petani lebih memilih untuk dijemur karena lebih murah dan praktis. Telah dijelaskan pada proses pencucian bahwa penjemuran akan dilakukan selama 2-3 hari tergantung kondisi panas matahari pada saat itu. Untuk melakukan penjemuran, para petani harus mempersiapkan alas seperti para-para, terpal plastik, ataupun alas lainnya untuk menghindari tercampurnya rumput laut hasil panen dengan kotoran seperti pasir atau kerikil. Setelah proses penjemuran selesai, dilanjutkan dengan tahap pengemasan, di mana tahap pengemasan ini bertujuan untuk membuat umur simpan rumput laut menjadi panjang, menyelamatkan produksi rumput laut yang berlimpah, mencegah rusaknya nutrisi atau gizi rumput laut, menjaga dan menjamin tingkat kesehatan rumput laut, memudahkan distribusi atau pengangkutan rumput laut, mendukung perkembangan rumput laut yang siap saji, serta menambah estetika dan nilai jual rumput laut itu tersendiri. Berdasarkan pengamatan pada saat praktek kerja lapangan, kami pun mendapatkan permasalahan. Dapat diketahui bahwasanya para petani-petani di sana belum memperhatikan hal-hal tersebut. Kebanyakan karung-karung yang digunakan untuk mengemas masih belum memenuhi ketentuan. Misalnya saja terdapat karung-karung yang digunakan untuk mengemas itu berlubang ataupun kotor. Seharusnya rumput laut yang sudah kering dan bersih dimasukkan ke dalam karung yang sudah steril yang nantinya dipadatkan. Setelah itu ditutup dengan jarum ataupun tali-tali rapia ataupun tali lainnya di bagian atas dengan cara disulam. Setelah pengemasan selesai, maka rumput laut akan segera dijual ke pengepul-pengepul kecil ataupun pengepul lainnya. Setelah tahap pengemasan dilanjut dengan tahap penyimpanan. Rumput laut yang sudah dikemas dan juga sudah dibeli oleh para pengepul biasanya ditampung pada gudang penyimpanan milik kelompok tani Tawangsari, di mana
Pengepul tersebut melakukan sistem penyewaan kepada kelompok tani tersebut. Hal tersebut dilakukan karena para pengepul sendiri belum mempunyai gudang dalam jumlah besar untuk menampung hasil panen milik petani, serta memudahkan pengepul sendiri dalam membeli rumput laut karena di tempat inilah para petani lebih mudah ditemui. Selanjutnya, pengepul hanya akan melakukan penimbangan saja sebelum rumput laut itu dijual ke pengepul besar maupun ke pabrik-pabrik. Pada tahap rantai pasok rumput laut, izin menjelaskan bahwasanya tahapan ini merupakan simpulan dari tahapan atau kegiatan-kegiatan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada tahap rantai pasok rumput laut yang ada di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, sebenarnya hanya ada satu rantai, yaitu petani rumput laut, pedagang pengumpul, serta pedagang besar Surabaya sebagai stakeholder yang terkait. Dapat dijelaskan secara singkat dari tahap pertama, yaitu petani rumput laut. Adapun kegiatannya, para petani melakukan pembibitan rumput laut dengan cara mengikat bibit pada tali. Bibit diperoleh dari tanaman rumput laut muda hasil panen sebelumnya. Penanaman dan pemanenan rumput laut terdapat pada area sepanjang pantai Nusa Penida. Dalam setahun, petani dapat melakukan maksimal 13 kali pemanenan. Pemanenan dilakukan dengan melepaskan tali pengikat tambatan rumput laut yang selanjutnya ditaruh pada wadah keranjang. Rumput laut selanjutnya dipetik di darat untuk memudahkan pemanenan dan mempercepat penjemuran rumput laut. Setelah kering, rumput laut selanjutnya dikemas menggunakan karung dan dijual kepada pedagang pengumpul. Pada pedagang pengumpul selanjutnya menjemur kembali rumput laut. Pada proses penjemuran dilakukan juga pembersihan rumput laut karena ditakutkan masih terdapat kotoran-kotoran yang menempel seperti karang, plastik, batu, pasir, ataupun hal-hal lainnya. Setelah dijemur dan kering, maka rumput laut selanjutnya dikemas menggunakan karung dan ditimbang kembali. Kemudian disimpan untuk selanjutnya dikirim ke pedagang besar di Surabaya. Adapun alat transportasi yang digunakan adalah truk terbuka. Petani menjual rumput laut kering kepada pedagang pengumpul rata-rata seharga 3-4 ribu rupiah. Harga jual tertinggi pada tingkat petani adalah 7.000 dan harga terendah adalah 7.000. Dari harga tersebut, petani mendapatkan keuntungan rata-rata 1.200.000 rupiah dengan keuntungan tertinggi sebesar 1.700 rupiah. Itulah merupakan secara garis besarnya kegiatan rantai pasokan yang ada pada rumput laut di Kecamatan Nusa Penida. Kesimpulan, identifikasi struktur rantai pasokan rumput laut berawal dari petani rumput laut ke pedagang pengumpul dan terakhir ke pedagang besar Surabaya. Kemudian, sumber-sumber penyebab kehilangan pada rantai pasokan terjadi pada petani rumput laut ke pedagang pengumpul, yang dimana kehilangan terbesar terjadi pada rumput laut yang terserang hama, dan total kehilangan rata-rata mencapai sebesar 20%. Dan juga terjadi pada pedagang pengumpul ke pedagang besar Surabaya, di mana kerusakan terjadi saat rumput laut berjamur akibat dari kekurangan sinar matahari pada proses pengeringan. Kehilangan ini mencapai 10%. Rantai pasokan memberikan share keuntungan sebesar Rp1.273 bagi petani dan Rp1.754 bagi pedagang pengumpul. Saran, jika petani mampu membuat kelompok tani dan menjual langsung ke pedagang besar Surabaya, maka keuntungan yang didapatkan oleh petani akan semakin besar daripada pedagang pengumpul. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila mana masih banyak kesalahan pengucapan gelar maupun istilah yang ada pada jurnal ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.